dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita
bersekutu di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, di dalam perjamuan kudus di hari Jumat yang agung ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, satu hal yang kami percaya dan kami tahu, Engkau dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang sanggup kami pikirkan bahkan doakan. Untuk itu, melalui ibadah online, ketika semua jemaat duduk berkumpul bersama seisi rumah, biarlah lewat ibadah ini Engkau menjumpai mereka masing-masing lewat kebenaran firman Allah. Dan tatkala kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka Tuhan hadir dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, dan firman Tuhan yang akan kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui ibadah online ini, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mari bersama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah sebelum kemudian nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tema firman Allah di sepanjang bulan April ini, lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 36 dan 37 yang sudah kita baca tadi, berbicara tentang satu prinsip yang Alkitab nyatakan bagi kita. Oleh karena Tuhan seringkali sebagai orang percaya, kita berulang kali harus berhadapan dengan bahaya yang dunia sodorkan di depan kita. Rasul Paulus menyatakan, karena Injil harus diberitakan, dia siap berhadapan dengan segala situasi, dengan segala keadaan yang mendera dia. Berulang kali Rasul Paulus mengalami karam kapal di tengah laut. Bukan sekedar dicibir, bukan sekedar difitnah dengan kata-kata, tetapi Rasul Paulus mengalami aniaya yang bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Sebab itu jika kalimat ini dikatakan, oleh karena Yesus kita mengalami bahaya, bukan berarti bahaya karena kita lakukan sendiri, tetapi karena nama Tuhan yang harus kita tinggikan. Bagaimana dengan keadaan di sekitar kita? Kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita harus mempertahankan percaya kita kepada Yesus. Di tengah-tengah dunia yang bergelora dengan bahaya virus di mana-mana, WHO mengeluarkan maklumat social distancing, physical distancing. Bahkan akhir-akhir ini melalui media massa disampaikan bahwa virus tidak hanya lagi bersentuhan dengan tubuh kita.
karena akibat dari fisik yang bersentuhan seorang dengan yang lain. Tetapi dia bisa datang melalui udara. Dia bisa terjangkit melalui udara. Itu berarti dunia sedang membahayakan kita. Dunia sedang tidak bersahabat dengan kita. Tetapi untuk itu sebagai hamba Tuhan, saya menjumpai jemaat dimanapun Anda berada. Ketika dunia mulai memberikan tanda-tanda bahaya bagi kita, Injil tidak perlu untuk ditakutkan. Injil tidak dapat ditakuti. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah ada dalam diri kita. Kekuatan Allah berdiam dalam diri kita. Sehingga ini yang menjadi prinsip untuk kita mengerti, menghadapi dunia dengan segala hal yang membahayakan. Yakinkan dalam hati kita berdiam firman Allah. Maka dengan firman Allah kita dapat mengasihi orang lain. Dengan firman Allah kita dapat mendoakan orang lain. Dengan firman Allah di tangan kita, maka perkataan kita penuh hikmat, perkataan positif. Inilah yang kemudian saya harus sampaikan kepada jemaat yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang membahayakan semua orang. Tetapi ketika firman Allah dalam hidup kita, maka dari diri kita akan mengeluarkan kasih kepada semua orang. Akan memproduksi kebaikan demi kebaikan kepada setiap siapa saja. Mulai dari orang sekitar rumah kita, di luar rumah kita. Dari diri kita timbul inisiatif untuk berdoa kepada semua orang. Inilah yang kemudian dikatakan dalam Alkitab. Dunia sedang membahayakan kita. Tetapi kita harus tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih lagi dari seorang pemenang. Mengapa? Karena dengan Injil, kekuatan Allah dalam hidup kita, maka Alkitab berkata, kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita supaya kita sanggup untuk hidup dalam kebenaran firman dalam kondisi apapun. Pesan firman Tuhan ini sebagai gembala mengajak jemaat untuk memahami bahwa secara pribadi kehadiran Tuhan kita harus rasakan. Kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan kita harus nikmati. Untuk apa? Untuk mampu menghadapi segala keadaan yang membahayakan kita. Sehingga kita mampu menggenapi firman yang berkata, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya tidak panjangkan pemberitaan firman Allah saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan sekadar ritual atau liturgi atau media yang dapat kita makan dan kita minum. Tapi perjamuan kudus adalah sikap hati yang benar untuk mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah mati bagi kita. Untuk apa? Untuk menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Perjamuan kudus akan membawa pengertian kepada kita bahwa sepanjang hari ketika dunia membahayakan kita, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dengan perjamuan kudus ini,
percaya engkau akan mampu menghadapi hari-harimu dan berkata, saya lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Siapkan apa yang menjadi persiapan saudara di rumah. Roti, biskuitkah itu, minuman, apa saja. Bagikan dengan orang-orang sekitar saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya akan menuntun jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Pegang roti dengan tangan kananmu dengan hikmat Tuhan. Engkau penuh penyerahan kepada Tuhan sambil percaya firman. Sekalipun kita ada dalam bahaya sepanjang hari, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sehingga dengan iman kita harus berkata, saya lebih dari pemenang. Mari pegang roti, angkat lebih tinggi dari atas kepala. Dengar firman Allah dan kita akan makan bersama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat air anggur atau air apa saja yang tersedia di depan meja saudara, dengan tangan kanan dan lebih tinggi di atas kepala, sambil mendengar firman dan kemudian kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum bersama dengan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sambil saudara tundukkan kepala, kita akan berdoa bersyafaat, meneguhkan firman, termaterai dalam hidup kita. Hamba Tuhan Bapak Roni Maka Giangsar akan menuntun kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang hidup. Engkau yang telah menyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Dan darah-Mu itu menjadi jaminan bagi setiap kami. Menjadikan pribadi yang lebih daripada pemenang. Kau yang sudah menebus kami dan membawa kami ke dalam hidup yang kekal. Bahkan janji firman-Mu bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menguatkan kami,
meneguhkan kami, memampukan kami melewati semua badai pencobaan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Di hari ini, di Jumat Agung ini, hamba berdoa bagi kami semua, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia, Jesus Answer, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa hari ini, biarlah anugerah Tuhan terus dinyatakan, perlindungan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap umat-umat-Mu yang ada, yang selalu berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan hari-hari yang menakutkan saat ini, di mana virus corona terus menyebar di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini, di momen yang luar biasa ini, biarlah tangan Tuhan melindungi kami semua, meluputkan kami semua dari wabah ini, meluputkan kami semua dari sakit penyakit. Engkau sudah berfirman bagi kami saat ini, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Kami tidak kalah dengan keadaan, tetapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk terus berjalan di dalam kehendak. Iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Bahkan kami semua jemaat Tuhan semakin kompak dan solid di dalam Tuhan. Kami saling menopang satu sama yang lain. Kami saling menguatkan satu sama yang lain. Dan kami percaya, dari saat ini, di momen yang luar biasa ini, dalam ibadah Jumat Agung, kami semua menerima berkat Tuhan. Kami menerima kuasa Tuhan. Dan kami menerima anugerah yang daripadamu. Tutup bungkus kami semua, masing-masing keluarga kami. Proteksi kami dengan darah-Mu. Dan luputkanlah kami daripada sakit penyakit, virus yang menyebar hari-hari ini. Bahkan setiap kegagalan-kegagalan yang bisa kami alami, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Tuhan membawa kami ke dalam kesuksesan dan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami adalah perlindungan Tuhan. Kota kami adalah berkat-Nya Tuhan. Berkati pemimpin kota kami, mulai dari Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota, seluruh jajaran pemerintah yang ada. Anugerahkan hikmat kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan serta kesehatan yang dari Tuhan sendiri. Sebab kami percaya, kalau kota kami dipimpin oleh pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka kesejahteraan akan menjadi bagian daripada kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan di tengah-tengah bangsa kami. Dan di mana umat-umat-Mu yang ada hari-hari ini, yang sedang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, anugerahkan keamanan, ketenangan, sukacita dan damai sejahtera. Dan Roh Kudus-Mu akan terus membawa umat-umat-Mu yang ada di tengah bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia, akan mengalami sejahtera dan keamanan yang datang daripada-Mu. Ini doa kami. Berkati gembala kami,
yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Pemakaian Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Dan biarlah banyak jiwa yang bisa dia menangkan, dia jangkau untuk kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Dimanapun dia berada, anugerahkan urapan dan kuasa yang dari pada Tuhan sendiri dalam kehidupan pribadi gembala kami. Kami percaya kalau gembala kami diberkati dengan luar biasa, maka kami semua hamba-hamba Tuhan, jemaat di tempat ini juga mengalami dampak yang sama, diberkati dengan luar biasa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa syukur kami dan syafaat kami ke hadapan hadirat. Haleluya. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita akan naikkan pujian. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pribadi Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan bertumbuhlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hingga apa saja dikerjakan tanganmu, pasti dibuat Tuhan berhasil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama seisi rumah kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ibadah ini memberkati kita dan orang-orang seisi rumah kita. Shalom, selamat memperingati Jumat Agung. Kami keluarga Gembala bersama tim pelayanan yang ada menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, demikianlah tadi kita telah mengikuti ibadah secara online. Atas nama Gembala dan seluruh tim pelayan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita selama 25 menit dalam ibadah online saat ini. Kiranya jemaat diberkati secara limpah dalam roh dan kebenaran. Apabila ada hal-hal yang masih kurang berkenan dalam pelayanan ini, kiranya jemaat dapat memaklumi keterbatasan kami sambil berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan pelayanan kami. God bless you all.